Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Benyamin Raharjo dari GKBP MDC. Kami sedang berbincang tentang fokus pada Tuhan tadi ya. Kekasih Tuhan, Anda bisa berdiskusi bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin tadi, atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan yang sedang Anda alami hari-hari ini. Silahkan, Anda bisa telepon kami di 0315046.000, SMS WA 0813-330-60.000. Pak Benyamin, kita akan tanggapi pertanyaan Pak ya. Nanti sambil menambahkan nanti ya. Ada Pak Joshua Oscar yang bergabung. Pak, dari ayat ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. Saya sering bicara dengan Tuhan seperti saya bicara sama papa saya, begitu dekat. Tiap mau ambil keputusan selalu ada yang bantu. Ini Mazmur, bersaksi ya. Mazmur 91 lagi ngetren hari-hari ini. Iya. Baik. Ini syaratnya ini ya. Kenapa? Syarat untuk mengalami Mazmur 91, hatinya melekat dulu sama Tuhan ya. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari seorang ibu. Shalom Pak, saya seorang ibu yang punya anak laki-laki sudah dewasa yang pergi kos Pak. Mau menemui dia mau menemui dia dan gak mau komunikasi. Itu semua terjadi karena kami tidak pas dengan cara hidupnya dan kami tidak tahu gaya hidupnya. Sudah 1 tahun kos. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan? Apalagi dengan situasi seperti ini mungkin ya. Anaknya Bapak gimana nih? Kan di lockdown, harus diisolasi di tempat lain. Bagaimana cara? Kalau ada hubungan mungkin cara komunikasinya mudah ya. Ya, problemnya bukan masalah media komunikasinya, tetapi kan komunikasi yang sudah terjalin dari sebelumnya, itu kan sebetulnya gitu. Jadi apa yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini? Gak mau komunikasi dengan anaknya karena memang ibu ini juga tidak pas dengan cara hidupnya. Oke, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua itu bisa melihat anak-anak itu banyak yang tidak pas dengan apa yang kita sarankan, apa yang kita pikirkan. Pak Benyamin juga mengalami itu ya. Semua orang tua pasti mengalami, karena mereka juga berproses untuk bertumbuh kan gitu. Di dalam mereka berproses untuk bertumbuh, mereka punya juga berproses menjadi dewasa, mengambil keputusan, dan pada waktu mereka itu berusaha untuk menjadi dewasa dan proses-proses itu mereka merasa mereka sanggup untuk mengatasi dirinya sendiri dan punya konsep berpikir sendiri yang tidak harus menuruti orang tua ya. Tidak juga benar bahwa apa yang dipikirkan atau dikatakan orang tua itu selalu benar gitu. Saya kira kita sebagai orang tua juga harus bisa merendahkan diri untuk melihat apakah yang kita katakan itu benar, apakah yang kita pikirkan itu benar tentang dia gitu. Nah, apa yang biasa saya lakukan dengan anak-anak saya itu ngeliatin bahwa tidak langsung kita itu menjudge. Nomor satu, kita tidak menghakimi gitu loh. Karena setiap orang itu butuh waktu untuk dia belajar mandiri gitu. Nah, relasi yang terputus seperti itu sebetulnya salah satu saya akan melihat bahwa itu tanggung jawab dari kita sebagai orang tua. Kita yang harus turun begitu ya? Ya, kita harus turun ya. Jadi bagaimana kalau kita biasanya terjadi pada waktu kita itu setiap kali kita berelasi dengan anak-anak kita itu kita berelasinya dengan cara menegur, setiap kali ketemu petegur ataupun ngomel ataupun apapun juga, sehingga anak kita merasa bahwa setiap kali berbicara sama orang tua atau ayah atau ibunya itu setiap kali itu menjadi suasana yang tidak enak. Jadi itu akan shutdown, ya? Itu akan shutdown komunikasinya tersebut gitu loh. Jadi kita memang mungkin belum tentu anak kita benar, tetapi cara kita berkomunikasi justru yang mendorong dia tidak merespon kepada kita.
Nah, yang nomor satu adalah biasanya saya akan berdiam dulu. Okay. Saya akan berdoa untuk hal itu dan mengizinkan Tuhan, kapan Tuhan memberikan waktu kita untuk berbicaralah sedikit, tidak terlalu banyak gitu ya. Dan kalau kita sudah terbiasa setiap kali ketemu itu yang dipikir kesalahannya dia, dan kita yang begitu ketemu kata pertama yang keluarnya itu adalah kamu tuh ya gitu ya gitu. Nah begitu. Nah itu akan shutdown. Jadi nah saya secara praktis biasanya saya akan mengizinkan untuk berdiam diri, untuk tidak menegur gitu ya. Tidak menegur. Ini bukan sesuatu berarti ignore gitu, bukan berarti kita itu tidak peduli terhadap dia, tetapi kita itu justru mengizinkan kita itu terbuka dengan kita itu kita membuka jalur komunikasi tersebut. Kalau kita banyak berbicara malah itu menutup gitu. Jadi saya izinkan seperti itu sehingga anak itu akan yakin kepada kita tidak akan menyalahkan dia, dan kita terbuka untuk membicarakan hal-hal yang mungkin bahkan yang menyulitkan dia tanpa kita menjudge, tanpa kita nah kan sudah aku beritahu, nah itu apa, nah tanpa perkataan-perkataan yang seperti itu. Jadi seperti kita betul-betul membuka diri untuk kapan waktu yang Tuhan izinkan untuk kita ngomong, dan ngomongnya startnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau punya 100 dan nadanya do rendah ya. Rendah. Ya. Jangan do tinggi. Ya do tinggi, betul. Betul. Terus sih langsung tutup telinga. Ya. Kalau saya biasanya begitu sih. Saya berpikir ada waktunya, ada waktunya di mana kita sulit untuk berkomunikasi. Tapi mempercayai Tuhan untuk bisa kita tetap mengasihi. Amin. Nah, kita juga waktunya kita untuk cek pada waktu kita ketemu sama anak kita, pada waktu kita masih mangkel, masih marah, masih menjudge itu sudah jelas-jelas waktu yang sama sekali kita tidak boleh berbicara. Ya. Justru harus diam ya. Ya, sampai Tuhan beresin hati kita dulu terhadap anak kita, dan kita bisa terima dia dan mengasihi dia apa adanya, barulah itu kita start ngomong sedikit. Jangan banyak-banyak, sedikit, itu kuncinya. Berarti kalau anak kita sedang bermasalah, yang harus dibereskan kita dulu ya Pak ya. Soalnya kan Tuhan akan berurusan gini loh. Kita masalahnya kita tidak pada waktu kita komunikasinya kita breakdown dengan anak-anak kita, kita tidak bisa ngurusin dia. Kita bisa ngomong 1000 kata tapi yang kedengaran 0 oleh dia. Gitu. Ya, dan percuma juga gitu. Jadi ya yang paling penting justru yang diurusin, sehingga kita punya state of mind ataupun pemikiran yang benar dulu, perasaan yang benar dulu terhadap anak kita, barulah kita berbicara gitu. Oke. Baik. Berikutnya Pak, ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Benyamin, saya Ibu S. Dengan adanya corona ini saya selalu takut keluar rumah Pak. Padahal saya ini tulang punggung keluarga. Bisnis saya mengharuskan saya harus keluar rumah Pak. Kalau nggak keluar rumah nggak ada pemasukan. Jadi saya harus bagaimana? Ada kewajiban-kewajiban yang tetap tidak harus berjalan. Ya, saya pun datang ke radio ini jika kewajiban bukan kewajiban, tapi memang ingin bershare, membagikan kepada orang lain. Tetap kita mau tidak mau, kecuali memang kita oleh pemerintah tidak boleh sama sekali keluar dari pintu rumah kita. Kan peraturan itu belum ada ya. Kita boleh keluar. Kita ikutin apa yang ada. Sementara itu ya saya tetap akan memenuhi tanggung jawab kita sesuai dengan koridor yang dibuka oleh otoritas yang ada gitu. Ya, yang penting diurusin adalah kita melakukan tindakan-tindakan yang safe, tapi juga ketakutan itu yang kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Sebenarnya problemnya di ketakutannya itu, Pak ya. Ya, itulah ya gitu.
Kalau biasanya problemnya kalau enggak takut kesombongannya. Nah, itu dia. Ya ada yang aku nggak apa-apa. Aku berapa minggu yang lalu kan lebih banyak orang bereaksi dengan overconfidence. Overconfidence. Nggak apa-apa, saya nggak usah ini. Iya. Ya, kekasih Tuhan, takut nggak perlu. Kalau memang harus keluar untuk bekerja, keluarlah. Tapi pakai masker, kemudian social distancing, nggak usah bersalaman, nggak usah berpelukan. Betul. Saya tadi Pak Benyamin kesini saya nggak salami loh. Ini juga kita physical distancing, nggak dekat-dekat, jadi nggak usah takut, tetap lakukan bagian Anda. Kalau memang harus bekerja, bekerjalah, tetapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya, protokol yang dianjurkan pemerintah. Baik, kepada pertanyaan berikutnya Pak. Kepada pertanyaan berikutnya ya. Ke pertanyaan berikutnya maksud saya. Ada 6300 yang bergabung. Selamat pagi Pak Benyamin. Bagaimana posisi saya sebagai saudara perempuan? Adik saya laki-laki sudah berkeluarga, anaknya 3 laki, yang 2 orang sudah SMA dan kuliah, sekarang baru kerja. Mamanya sudah meninggal, papanya kira-kira umur 50-60 tahun, jadi tidak mampu mengurus rumah tangga dan bekerja tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sampai di mana saya harus membantu atau tanggung jawab. Sekarang juga adik saya lagi sakit di rumah sakit. Mohon nasihat ya Pak, bagaimana menyikapi situasi seperti ini. Coba saya. Jadi saya ulang ya Pak ya. Ibu ini, ibu sepertinya ini ya. Saudara perempuan, punya adik yang sudah berkeluarga, punya anak, anaknya sudah kerja. Nah sekarang ini adiknya, istrinya sudah meninggal. Jadi papanya tidak mampu mengurus rumah tangganya, sehingga ibu ini harus turun tangan untuk mencukupi kebutuhan hidup adiknya ini. Sedangkan saat ini juga adiknya itu lagi sakit di rumah sakit. Begitu. Yang ditanyakan curhat mungkin Pak. Curhat. Yang ditanyakan mohon nasihat Pak, bagaimana menghadapi hal ini. Gitu ya. Ini pertanyaan masuk banyak nih ya. Masih banyak ya. Ya, oke. Silakan Pak. Saya melihatnya begini. Jadi kalau kita memang sanggup untuk menolong, why not gitu. Ya. Meskipun itu bukan saya ngeliatin bukan tanggung jawab secara langsung. Ya, nomor satu saya akan bisa lihat, kita melihat bahwa accept bahwa itu ada kebutuhan meskipun bukan tanggung jawab kita. Ya, itu jelas. Nah, kalau memang bisa membantu, bantu. Kalau memang keterbatasan membantunya sampai tingkat tertentu, ya tidak usah merasa bersalah untuk membantu sampai tingkat tertentu gitu. Jadi bagi saya melihatnya melihat ini menjadi sesuatu yang ini adalah orang-orang di sekitar kita yang kita perlu bantu. Itu apalagi ini ada saudara dibantu gitu. Kalau memang saya nggak tahu apa pertanyaannya sebetulnya istilahnya kalau saya mungkin curcol ini Pak, curhat begitu ya. Saya ini harus menanggung keluarga ini, apalagi sekarang sedang di rumah sakit begitu ya. Tidak mudah memang di kondisi seperti ini. Tidak mudah. Okay. Tapi mungkin bersyukur, mungkin Tuhan mungkin punya rencana untuk kita untuk saya kira nggak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi untuk kita. Oke, baik, tetap semangat ya Bu ya. Tuhan perhitungkan apa yang Ibu kerjakan hari ini, asal tidak dilakukan dengan ngomel ya. Ya. Baik. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Ya. Baik. Berikutnya Pak, ada seorang ibu yang bertanya 7315. Selamat pagi Pak, saya punya menantu yang tidak seiman. Dan pagi ini anak saya perempuan kerja, yang laki masih tidur. Lagi pula mereka menikah, saya tidak dikasih tahu. Dan kemarin saya kasih tahu, malah saya disapa dan saya ditinggal suami saya 15 tahun meninggal. Saya hidup dengan anak saya yang nomor 3. Sampai sekarang dia sudah pendidikan TNI. Itu pun saya berusaha mikirkan anak masa depan kita. Lah kok malah kakaknya ngasih contoh seperti itu.
Ya mudah-mudahan jangan sampai meniru kakaknya. Oh, curhat lagi Pak. Seorang ibu punya menantu yang punya suami yang tidak seiman gitu ya. Anak yang pertama sepertinya. Dan istrinya kerja, tapi yang suaminya ini, menantunya ini nggak kerja Pak. Nah, oke. Saya berusaha memahami apa yang ditanyakan. Saya tidak tahu ini yang ditanyakan apa Pak. Curhat kembali sepertinya. Butuh yang banyak yang butuh curhat hari-hari ini Pak. Mungkin ya. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan Pak. Mungkin kalau saya mungkin tidak terlalu jelas mengertinya, tetapi di dalam segala hal mungkin saya kira perlu kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Dan pada waktu diri kita berubah, kita itu justru bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kata-kata kita itu kadang-kadang itu terlalu manfaatnya itu tidak terlalu banyak, tetapi tindakan kita dan sikap hati kita itulah yang akan menjadi berkat. Dan kalau misalnya kita mau menjadi berkat untuk orang lain, bahkan untuk yang tidak seiman pun, ya, tanpa kata-kata itu akan jauh lebih bermanfaat daripada banyak dengan kata-kata. Tunjukkan kasih kita, tunjukkan perhatian kita, tunjukkan bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang Allah ingin kita lakukan gitu. Dan orang lain akan melihat, dan itu akan menjadi satu kesaksian yang dan mudah-mudahan itu bisa menjadi satu pengaruh yang sangat baik dan sangat kuat terhadap lingkungan kita gitu. Baik. Sabar ya yang sudah mengirimkan pertanyaan, semoga semua bisa tercover. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.